Ayo sahabat yang pengen cicipi bandeng tambak, kita tadi berada di sini kasih makanan tambaknya. Ini sahabat lihat, kita akan coba sekarang bukan di tambak tapi langsung ke tempat makannya. Nah, ini yang biasanya Abi menyapa sahabat, ternyata sahabat Abi sekarang berada lagi di eksekusi. Ini sahabat, ini teman-temannya. Maknyus. Saya tunggu sedikit, Maknyus. Sampai jam sedikit dingin 8 ya. karena masih Panas. ikannya masih ada suhu panasnya, uapnya. Aduh nikmat. Ayo, saya belum merasa, tapi ini berputar. Lupa mertua di belakang jalan ini. Mertua boleh lupa ya. Yang penting Abi udah tampil dulu sebentar saja. Oke, kita lanjutkan nanti. Abi makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama Abi dan Ijo. Dan kali ini Ijo tidak ikut, namun Abi bersama teman-teman Abi. Untuk kali ini kita akan menjelajahi daerah wisata pedesaan. Tujuan kita adalah ke sebuah desa atau ke sebuah kampung. Kampung yang bernama Dayah Nyong. Kampung Dayah Nyong merupakan salah satu kampung yang berada di Kemungkinan Nyong, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidi. Bahkan sekarang sudah di Pidi Jaya. Kira-kira luas wilayah 42 hektar, dan di kampung ini mempunyai sekitar 160 kakak. Dan kampung Dayah Nyong terletak sekitar 3 km dari pusat kota Lungputu. Dayah Nyong terdiri dari kawasan persawahan seperti yang sahabat Abi lihat, area pertanian, perkebunan, dan perumahan, dan juga pabrik. Accessibility. Mayoritas mata pencaharian penduduk sehari-hari adalah sebagai petani dan juga berprofesi sebagai penjahit. Setelah kita melewati kota Lungputu, menelusuri ke kampung Dayah Nyong, yaitu kita akan disuguhi oleh beberapa pandangan ataupun panorama alam seperti persawahan, pepohonan yang rindang, dan juga masyarakatnya dengan ramah tamah. Kampung Dayah Nyong terletak di wilayah dataran sedang dan memiliki tanah yang gembur dan subur. Sangatlah cocok untuk area pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, kali ini kita akan mengunjungi satu wilayah atau satu daerah perikanan ataupun peternakan yang berada di wilayah Kampung Nyong yang strategis dan beberapa di tengah-tengah kemukiman Nyong. Kampung Dayah Nyong ini bagi dalam 4 kawasan, yaitu kawasan persawahan, kawasan perumahan, dan kawasan perkebunan serta perdagangan. Sembari kita menunggu sampai ke tujuan yang kita tuju,
Abi ingin menyampaikan beberapa kata-kata yang terkaitkan dengan wisata. Misalnya, semesta tidak hanya menyuguhkan keindahan, namun juga menyimpan banyak misteri yang dapat melahirkan rasa takut. Tetapi bagi petualangan, ketakutan harus dihadapi, bukan? Tentu. Kehidupan manusia itu hampir serupa dengan alam. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tidak mungkin akan terus-menerus terang cuacanya. Sehabis gelap gulita, lahirlah pagi yang membawa keindahan. Bagi sahabat Abi yang suka melihat, mencari dan menikmati panorama alam serta keindahan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, tetap kita selalu bersyukur dan bertawadu sehingga kita mengagungkan kebesaran Allah, salah satu melalui keindahan alam atau ciptaan-ciptaan. Seperti alam menyimpan energi dan sesuatu yang tersembunyi. Ia tidak tercipta secara alami. Ialah salah satu ciptaan Sang Ilahi yang dititipkan kepada manusia dan makhluknya. Tiada keindahan melebihi ciptaan Tuhan yang alami dan memberi berkah adalah alam. Sahabat, kita sambil menelusuri ke tempat yang kita tuju, sembari kita bercerita di dalam mobil sambil ketawa, sambil bercerita mengenang masalah pribadi, perhal pribadi, pengalaman pribadi. Untuk menuju ke kampung ini, jalannya lumayan bagus dan sudah teraspal. Seperti sahabat Abi lihat, kebetulan kita memasuki kampung ini sudah menjelang agak sore, yaitu di atas jam 3 sore, hampir jam 4. Begitulah. Dan wilayah kampung ini itu tidak jauh dengan pesisir ataupun laut, karena kan tujuan kami adalah ke Tambak. Di Tambak itu ada dipelihara ataupun disembangi ikan, yaitu ikan cumulo ataupun bandeng. Nah, sahabat Abi, kita setelah sampai di sini kita akan mengambilkan jampung cut nyong. Jadi di kemukiman nyong ini ada beberapa gampong. Yang tadi sahabat Abi dengarkan, Abi menceritakan tentang Gampung Dayah Nyong. Sedangkan Nyong itu adalah pemukiman. Ternyata tempat yang kami tuju bukanlah Dayah Nyong, akan tetapi Cut Nyong.
saya juga kurang tahu. Yang jelasnya di sini adalah Nyong itu adalah sebuah pemukiman. Dalam pemukiman itu ada beberapa desa. Yang tadi saya perkirakan atau prediksi saya adalah Dayah Yong, ternyata Cut Nyong. Kami telah memasuki ke jalan yang sedikit berbatu-batu, yaitu berbatu koral, yang menurut masyarakat di sini jalan ini dibangun pelan-pelan dengan swadaya masyarakat dan aspirasi masyarakat juga, dibantu dengan anggaran pemerintah untuk menuju ke lokasi areal pertanian, persawahan, dan peternakan serta nelayan. Di tempat tujuan kami ada beberapa macam usaha. Di situ ada tambak dan di sampingnya juga ada, bukan peternakan, ada tipe apa istilahnya, untuk pemeliharaan ayam potong. Dibilang peternakan, dia khususnya untuk telur, tapi pemeliharaan ayam ini dikhususkan untuk ayam potong. Tentunya pemeliharaan ini tentu harus jauh dari masyarakat karena tidak menimbulkan polusi. Nah, konon dulu ceritanya hanya sejauh gubuk ataupun balai yang kelihatan tadi. Itu kendaraan dulu beberapa tahun yang lalu hanya sampai di situ. Namun pelan-pelan hari tahun demi tahun jalan ini akan ada pengembangan sampai kita bisa memasuki ke daerah selanjutnya. Di samping petani di sini mengembangkan usaha petani seperti padi, bawang, tomat, dan sayur-sayuran lainnya. Namun mereka juga bertani tambak. Di tambak ini bisa disemai atau di budidaya seperti udang windu, udang putih, dan juga bandeng, serta juga ada mujair. Dan di daerah sini juga ada peternakan seperti kambing, bahkan lembu, walaupun kita tidak melihatnya karena area kampung ini lumayan luas. Jadi pelan-pelan sahabat, kita hampir memasuki ke daerah yang kita tuju. Sekarang Abi ingin menyampaikan kata-kata lagi. Bumi dan langit, hutan dan ladang, danau dan sungai, gunung dan laut adalah sekolah yang sangat baik. Alam mengajari beberapa dari kita lebih dari yang dapat dipelajari dari buku, bahkan sekolah. Intinya dari alam ini juga banyak kita dapatkan pelajaran. Indah pandangan mata, damai jutaan rasa dalam hati. Alam tampilkan aneka rasa, wujud keindahan terlelap dalam pandangan mata yang tertanam dalam kedamaian hati. Mari sambut setiap indah dan damai kehidupan alam. Jadi kita tidak selalu seperti kemarin-kemarin kita menikmati alam pemandangan pegunungan. Sekarang kita jalani di alam pedesaan dan nelayan. Banyak hal yang kita temui
di daerah-daerah seperti ini kita melihat kehidupan masyarakat, sosialisasi dan interaksi, mata pencarian, dan berbagai jangan sosial lain. Tentu di daerah yang seperti ini mereka hidup dengan kesederhanaan, namun walaupun bagaimanapun demikian, sekarang hal-hal seperti ini sudah harus didukung oleh media. Bahkan setiap insan sudah mempunyai handphone untuk berkomunikasi, untuk hal-hal yang lain, karena dunia sudah dalam satu genggaman. Sahabat Abi, sekarang kita sudah sampai di lokasi. Inilah suasana tambaknya yang terlihat dari kejauhan sana. Ada pegunungan, ada peternakan ayam, dan kita lihat pun air-air di tambak ini masih tenang. Mungkin menurut keterangan yang air tenang itu baru saja mungkin dipanen beberapa minggu yang lalu. Tentu kalau ada peliharaan yang seperti ini ada isi. Ini adalah kolam yang terisi bandeng. Sebentar lagi kita akan melihat memberikan makanan untuk bandeng. Dan di sekitar tempat yang kita kunjungi ada beberapa pohon seperti pohon kurma, pohon kelapa, dan pohon-pohon lain. Nah, kita lihat sahabat Abi yang pakai kacamata, bapak itu memindahkan HP dan dia ingin coba membuka kelapa yang baru dipetik, tentu sangat segar sekali. Wow, muncul airnya. Nah, di sini karena kehidupan, walaupun kami mengunjung tapi masih bisa membuka kelapa sendiri. Kami sebenarnya sudah dimanjain sekali, ikan sudah dibersihin, bumbu sudah disiapin, nasi sudah dimasakin. Nah, ganti sahabat Abi yang lain ikut juga membuka kelapa sendiri. Sebenarnya apa-apa itu kalau kita bercamping, berwisata, enaknya sendiri, seperti membuka kelapa sendiri, memanggang, membakar ikan sendiri, dan membuat bumbu-bumbu sendiri atau yang lain-lainnya. Nah, sahabat Abi yang ini membuka kelapanya sepertinya sudah pro ya. Pro artinya profesional. Dia memegang dengan tangan kanan, membuka dengan tangan kanannya, memegang dengan kiri. Nah, sahabat itu ada sahabat Abi yang lagi mempersiapkan untuk bekal makan sore. Sebenarnya kita sudah makan siang, tapi kita ini menjelang sore. Makan malam tidak, makan siang pun bukan. Nah, ini Abi sendiri yang tadi cara membuka kelapanya praktis saja. Itu tadi bumbunya lagi disiapin. Ini airnya adalah bersumber dari sumur bor. Nah, sahabat, ini lihat ikan bandengnya yang sudah dibersihin dan dibiarkan dengan air yang mengalir terus-menerus, karena air ini bersumber dari sumur bor tanpa dipompa, mengalir dengan sendirinya. Walaupun di sini air tambaknya asin, namun air ini lumayan tawar. Walaupun tidak bisa diminum secara langsung, tapi untuk mandi, cuci, mereka penjaga tambak tetap menggunakan ini. Ini pohon kurma. Pohon kurma yang ditanami sekitar sudah 2 atau 3 tahun yang lalu, sudah lumayan subur. Ini sungai untuk mengaliri air
Oh ya, kambing-kambing juga ada di area tambak sini. Nah, ini tambak yang berisi bandeng. Kita tidak sempat melihat kapan mereka mengambil dan bagaimana cara tadi mengambil bandeng. Ini salah satu penjaga tambak lagi mempersiapkan api. Api itu yang Nih sahabat, bandeng di Kampung Nyong dikasih makanan, umpannya terapung di atas, lalu dia muncul ke permukaan untuk mengambil makanannya. Ini anak pintu i, Pak. Anak deka. Jadi buat pumpangan pipa na ijak kan. Nek ia tamang ia pasti biasa ngana deka kan jadi kan. Ijak na pok jangan. Sahabat tadi yang di kolam, sekarang yang di darat. Tadi yang kita lihat udah dipanggang, ini yang ditambaknya. Yo, siapa yang mau? Bandeng dipanggang. Ada kelapa. Wow, ini kecapnya. Dan kita berada di tambak. Cuh. Bukan nanti pas ditonton kontennya minta pula dia kemari. Enggak, hok pulang dia bilang.
sahabat, inilah pakan ikan gemuruhnya tadi yang kita lemparkan ke dalam tambak. Coba saya lemparkan umpannya ya. Sahabat lihat, ini tambaknya, ini pakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu barusan yang udah kita lempar, langsung dia ngampirinya. Tapi ada mujair juga nih. Ada mujair juga. Enak kali dia mujairnya ini, kasih pakan kayak gini. Sepertinya sahabat sudah matang ini, tinggal kita angkat aja. Yo sahabat Abi, ini udah bisa dieksekusi, langsung ke meja. Nah, itu penikmat walaupun sudah menunggu. Nah, bukan lagi menetes air mata, kali ini air ludah yang menetes. Dan air mata ikannya. Sahabat, coba kita lempar lagi pakannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, menjaya, itu mulutnya. Tuh yang baik. Buatnya memang tikarapnya, tikarapannya di tikarap. Kan walaupun dia gemuk jadi langsung duit, jadi timbangan lebih berat. Tambah seru. Ntar kita pindah ke yang sudah matang pandangnya dan sudah ada nasi dan sudah ada kecap bumbu-bumbunya. Yuk kita lihat. Yuk sahabat Abi, yang tadi kita lihat ditambak, yang lagi kita kasih pakannya makan, ini langsung ditambaknya di dekat. Bisa dipotong nih. Lengkap dengan baret. Minumnya kelapa, nasinya nasi kulah, kulah. Kalau di masjid yang ada kan 2 kulah. Ini berapa kulah nih? Kulah, 2 kulah, banglah. Oh enggak dengar dia komen saya. Ya. Nah, ini ahlinya dan bidangnya. Ayo sahabat lihat. 2 ekor 1 kilo ini lebih kurang. Lebih itu tuh. Mantap. Coba di ini. Semoga panjang umur, mudah rezeki, ya punya kolam ini kan gitu. Amin. Dilihat coba. Cinta. Saking baru masaknya, sahabat, nggak bisa dipegang langsung tangan, harus dibantu sendok. Nah, kelihatannya asap-asapnya. Aduh. Yang kemarin saya berasap dengan air panas, sekarang berasapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Kalau Lupa sahabat, mertua di belakang nih. jangan mertua boleh dilupakan, tapi anaknya yang jangan. Nah, maksudnya karena malu, karena mertua nih Pak, dia suka makan. Oh gitu. Kamu ditinggalin anak dia ambil mertua. Hah? Ya om, ini ubi nonton. Wah, saya nggak sabaran nih, cuma melihat-lihat saja. Nah. Kan nggak apa-apa, nggak ada. Ini kalau rasanya udah bukan maknyos nih,
bukan juga mantap, double mantap. Ditunggu kehadiran. Tunggu kehadirannya 3 jam Ayo lagi. sahabat-sahabat Abi yang di jemaah ditunggu nih kehadirannya. Enggak 3 jam haji. Next berikutnya. Siapa menyusul 3 jam lagi. Next berikutnya akan kita tunggu atau kita jadwalkan nanti. Siapa yang mau ikut, ayo daftar. Malam hari ini. Jangan takut, bukan daftar pembiayaan, tapi daftar namanya doang. Nah, 3 jam lagi. Depan datang oleh-oleh datang. Nah, ini udah di loading apinya nggak kelihatan. Gimana caranya api nampak? Tunggu ya, sahabat. Yuk, sahabat. Cicipi. Lanjut tambah. Kita tadi berada di sini. Makanan tambahnya, sahabat lihat. Kita akan coba sekarang. Akan ditambah. Nanti langsung ke tempat makanan. Biasanya Abi menyapa sahabat, kita sahabat sekarang berada lokasi di eksekusi. Ini sahabat, ini teman-temannya saya masih ikannya masih ada. Penting Abi udah tampil dulu sebentar saja. Oke, kita lanjutkan nanti. Abi makan dulu. Sahabat, kalau tadi dikasih pakan, sekarang coba kita kasih nasi. Kasih dia makan nasi. Hah. Tuh. Oh, dia tidak dapat ke atas. Dia di bawah saja. Udah ikannya, dimasukin. Udah dimanjain kali tuh. Udah ekornya udah bersih. Sisiknya udah nggak ada, perutnya udah kosong. Enak. Besok disuruh pergi lagi dari rumah. Apa gede program 3 nih? Gede kali Abi atau Aki? Hah? Terkadang saya juga besar. Yuk sahabat Abi, kita ingin cabut dari lokasi tambak Kampung Nyong. Di sini bisa jadi destinasi wisata. Enggak untuk ke rumah, dia ada titipan juga. Yalah. Darwati. Yalah. Baju putih aja dilempar ke atas. Nasi lis. Dah lepek lupa pak. Kenapa? Bocor, dah bocor. Enggak bocor kan? Cuma dia pakai je. Tak ha. Yuk kita cabut. Yo. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.